Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Sebelum kita lakukan setiap aktivitas kita, mari sama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Allah. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan. Di hari yang baru ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh bernafas, semua karena anugerah Tuhan. Terpuji hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Tolong kami semua, biarlah firman-Mu itu yang akan senantiasa menuntun, memimpin perjalanan hidup kami sehingga kami tidak berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pembacaan firman Allah pagi hari ini kita akan membaca di dalam Daniel 6 ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara, kalau kita membaca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Saudara, kita lihat ya bagaimana pejabat-pejabat tinggi ini ya, mereka merencanakan untuk melenyapkan atau supaya Daniel tidak termasuk dari 3 pejabat tinggi ini. Namun kita lihat apa yang dicatat bahwa Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Dan dicatat, ditulis dalam Alkitab bahwa Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Bahkan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi ini atas seluruh kerajaannya. Jadi mari kita lihat, walaupun ada orang-orang yang iri kepada Daniel ya, namun Daniel tenang saja. Daniel diam saja. Karena Daniel yakin dia punya Allah yang besar, Allah yang akan membela dia. Namun mari kita perhatikan sifat dan karakter Daniel ya. Daniel dikatakan dalam ayat yang kelima, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Inilah karakter dari Daniel. Daniel ya begitu setia. Dikatakan ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Artinya Daniel ya, dia senantiasa bertanggung jawab melakukan segala tugas-tugasnya dan tidak didapati ya dia melakukan kelalaian atau kesalahan. Ini merupakan karakter atau sifat dari Daniel. Dan bukan hanya itu saja ya, terhadap Allah Daniel memiliki persekutuan yang karib, yang begitu dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Nah, kalau kita baca ayat 11, itu menunjukkan bagaimana kedekatan dari Daniel, bagaimana persekutuan yang karib dengan Tuhan ya, persekutuan karib dengan Tuhan Daniel. Demi mendengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah
Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Kata biasa dilakukannya itu merupakan sikap hati dari Daniel. Itulah persekutuan yang erat dengan Tuhan. Jadi Daniel lakukan itu bukan dengan terpaksa, tapi memang itu sudah biasa yang dia lakukan. Nah, ini merupakan contoh bagi kita. Kita tidak perlu berbicara membanggakan diri apa yang kita buat. Kita tidak perlu merasa kita paling suci, kudus, tapi sikap perbuatan kita yang akan menunjukkan siapa kita. Seperti Daniel tidak membanggakan dirinya, namun dia lakukan tugas dan tanggung jawabnya. Di hari-hari terakhir ini kita perlu semakin bergaul erat dengan Tuhan, berdoa, bahkan dikatakan berlutut. Dia datang kepada Tuhan, memuji Tuhan. Dan untuk berdoa dan memuji Tuhan itu sudah biasa dia lakukan. Artinya hal yang setiap hari dia lakukan. Nah, kita lihat contoh ini bahwa orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang selalu dia lakukan hal itu biasa dia lakukan, dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia tidak pernah membanggakan dirinya. Dia tidak katakan dirinya ini yang paling suci mungkin, paling kudus. Namun karena hubungannya dengan Tuhan yang erat, maka dia tidak pernah lakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dia hidup takut Tuhan, dan dia yakin pembelaan Tuhan terhadap dirinya. Nah, kalau kita baca seterusnya bagaimana luar biasa Tuhan menyertai, membela, menjaga, dan dibuat peraturan. Bukan Raja Darius yang buat peraturan, namun pejabat-pejabat tinggi ini yang membuat peraturan dan menyodorkan kepada raja. Mengangkat raja, memuji-muji raja, supaya semua hanya menyembah raja. Dan mereka melihat bahwa Daniel dalam tugas dalam kerajaan, Daniel tidak pernah membuat kelalaian atau kesalahan. Namun mereka lihat bagaimana ibadah Daniel kepada Tuhan. Dan hal ini yang mereka lihat. Namun kita lihat selanjutnya bahwa Tuhan tetap tolong Daniel. Walaupun Daniel dimasukkan di dalam gua singa, namun tangan Tuhan menolong Daniel. Dan Raja Darius melihat hal ini, bahwa Tuhan menyertai Daniel. Daniel selamat. Dan kalau kita membaca dalam ayat yang ke-19, bagaimana Raja Darius sampai berpuasa. Karena Raja Darius sayang, dekat kepada Daniel. Daniel diperhatikan. Raja tahu bahwa Daniel itu setia. Daniel itu tidak pernah lalai. Jadi raja sudah memperhatikan karakter dari Daniel. Sebab itu ketika harus diputuskan bahwa Daniel harus masuk di dalam goa singa karena tidak menyembah raja, justru Raja Darius berpuasa. Nah, sungguh luar biasa kita lihat bahwa Daniel dekat dengan Tuhan.
Daniel bergaul karib dengan Tuhan. Sebab itu kita bisa lihat bahwa Daniel adalah orang benar. Kalau kita ingat dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Orang benar yang berdoa. Nah, di sini kita lihat bagaimana Tuhan dengar ya doa Daniel. Dan dengan Daniel, kalau kita baca dalam Daniel pasalnya yang ke-6 dan ayat yang ke-26 ya, setelah Daniel dilihat oleh raja bahwa Daniel tidak apa-apa ya, tidak diapa-apakan oleh singa. Nah, ada pernyataan dari raja dalam ayat yang ke-26-27. Di sini dikatakan, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allah Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dengan sikap Daniel, dengan Allah telah menolong Daniel, dan raja telah melihat bahwa Daniel menyembah Allah yang hidup. Kehidupan Daniel ya membawa banyak orang hidup takut kepada Allah. Dan ini perintah dari Raja Darius. Kehidupan Daniel menjadi berkat. Biarlah kehidupan kita juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan banyak orang takut kepada Tuhan karena melihat kehidupan kita sebagai orang yang benar, orang yang takut Tuhan. Perbuatan-perbuatan orang benar, perbuatan-perbuatan orang yang takut Tuhan. Setiap orang dapat melihat hidup kita bagaikan surat yang terbuka. Terpujilah hanya nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kepada kami semua bagaimana sesungguhnya hidup kami, bagaimana sesungguhnya karakter kami. Biarlah kami tidak menyombongkan diri kami sebagai orang yang suci, orang yang kudus, namun dari setiap keberadaan kami akan nampak bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus ada di dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami dapat menjadi berkat. Kami benar-benar hidup di dalam kebenaran-Mu. Dari tingkah laku perbuatan kami menunjukkan bahwa kami hidup takut Tuhan. Dari karakter kami, orang dapat menjadi berkat dan dapat menjadi saksi seperti Daniel menjadi saksi. Dan Tuhan, hidup kami juga biarlah dapat menjadi saksi. Engkau yang memberkati kami semua ya Tuhan. Dalam usaha pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, Engkau yang memberkati. Jadikan kami alat-Mu. Jadikan kami benar-benar hidup takut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.